jadwal kita pada hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Kita akan belajar mengenai materi pecahan. Tetapi pada kesempatan sore hari ini kita belajar matematikanya menggunakan suatu metode, yaitu menggunakan e-komik. Apa itu e-komik? E-komik adalah elektronik komik. Apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai cerita. Gambarnya tidak bergerak. Kemudian e-komik ini dikaitkan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di Provinsi Lampung. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah bagian dari budaya yang ada di Provinsi Lampung. Makanya di sini judulnya e-komik matematika berbasis kearifan lokal. Ya, e-komik matematika berbasis kearifan lokal. Belajar matematika bersama keluarga bisa. Oke, untuk slide berikutnya di sini ada kata pengantar. Kata pengantar ini adalah merupakan ucapan terima kasih dari penyusun e-komik karena sudah berhasil membuat suatu karya, yaitu e-komik mengenai pelajaran matematika yang dikaitkan dengan kearifan lokal. Dan berikutnya terdapat daftar isi. Di sini ada beberapa daftar isi, yaitu 1 kata pengantar, 2 daftar isi, petunjuk penggunaan e-komik, tujuan pembelajaran, perkenalan tokoh-tokoh, mengenal pecahan, pecahan senilai, berbagai bentuk pecahan, penjumlahan pecahan, penggunaan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Ini adalah materi yang ada di dalam e-komik kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan petunjuk penggunaan e-komik. Jadi di sini yang namanya komik adalah merupakan gabungan dari beberapa gambar. Ya, gabungan dari beberapa gambar. Dari gambar-gambar tersebut terdiri dari beberapa panel. Di sini, di gambar ini, di slide ini ada berapa panel? Berapa panel? Ada 4 panel. Mana 4 panel tersebut? Ini panel 1, panel 2, panel 3, dan panel 4. Ada 4 panel. Dalam satu panel ini terdapat cerita yang akan berkaitan dengan panel-panel berikutnya. Jadi cerita dalam panel ini dia akan berkelanjutan. Tujuan pembelajaran yaitu untuk menjelaskan dan mengidentifikasi pecahan senilai dengan menggunakan gambar konkret. Jadi kita nanti akan belajar matematika mengenai pecahan dengan menggunakan gambar konkret. Apa gambar konkret? Gambar yang nyata, gambar yang real. Kalau selama ini kita belajar matematika, kita hanya menuliskan di papan tulis pecahannya, tetapi nanti kita akan melihat gambar yang nyata berbentuk kearifan lokal yang selama ini mungkin anak-anak sudah pernah melihat bendanya, tetapi belum memahami mengenai penjelasan mengenai pecahan tersebut. Selanjutnya menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan.
Yang ketiga adalah menjelaskan dan melakukan penafsiran serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penafsiran jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi pecahan. Oke, slide yang berikutnya, slide ke-6. Ini adalah perkenalan tokoh-tokoh. Tadi namanya keluarga siapa? Keluarga Lisa. Nah, keluarga Lisa ini terdiri dari 3 orang. Siapa saja keluarga Lisa? Dan Lisa. Ayah itu seperti apa ayah? Kritis. Ayah itu adalah sosok yang penyayang. Bagaimana? Ayah kalian penyayang atau tidak? Oh, ayah itu penyayang. Makanya ayah bekerja untuk mencari rezeki karena sayang dengan anak dan istri. Kemudian selain penyayang dapat diandalkan. Yang bekerja membanting tulang adalah ayah. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, sampai sore nanti masih lembur untuk cari rezeki. Dan kritis, mempunyai pemikiran yang kritis. Yang kedua siapa? Ibu. Ibu seperti apa kalau ibu? Sosok yang lemah lembut, cerdas, dan pintar memasak. Ibu kalian pintar memasak semua? Nah, apa yang pernah dimasak ibu kalian? Kates. Ya, itu semua ibu kalian lah yang memasak. Ibu kalian pintar memasak. Yang ketiga siapa? Siapa itu Lisa? Sosok yang penuh ambisi. Nah, sosok Lisa ini harus dicontoh, harus ditiru. Sosok Lisa itu adalah penuh ambisi. Anak-anak semua harus punya ambisi untuk belajar. Tidak mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Ketika menyelesaikan persoalan, soal-soal matematika, tidak boleh menyerah. Dan mandiri. Mandiri itu bagaimana? Kalau ada PR dikerjakan sendiri. Baik, kita masuk ke materi. Inilah yang namanya elektronik komik, e-komik. Ada berapa panel di sini? Ada 3 panel. Panel pertama, panel kedua, dan panel ketiga. Panel pertama, apa ceritanya di panel pertama? Pada siang hari yang indah, Lisa menonton TV di dalam rumah dan ibu menyiapkan seruit untuk makan bersama. Kenapa Pak Ibu yang menyiapkan seruit makan untuk bersama? Karena ibu pintar masak. Tuh, masih ingat di cerita awal. Tokohnya ibu itu seorang yang pintar memasak. Jadi yang memasak adalah ibu Lisa. Panel yang kedua apa ceritanya? Lisa, mari ke ruang makan. Ibu sudah siapkan seruit. Hehehe, baik ibu. Lisa sudah lapar juga. Untuk panel ketiga, apa itu panel ketiga tulisannya? Nah, seruit adalah makanan khas daerah Lampung yang sangat digemari. Inilah kearifan lokalnya. Belajar matematika dikaitkan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal salah satunya adalah makanan berbentuk seruit. Anak-anak sudah pernah makan seruit? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, ke panel berikutnya. Panel berikutnya
Setelah makan siang, Lisa belajar untuk tes matematika hari Senin. Setelah makan siang, Lisa belajar untuk tes matematika di sekolah hari Senin. Jadi tadi ketika cerita awalnya adalah Lisa sedang menonton TV. Setelah menonton TV diajak oleh ibunya untuk makan siang. Makan siangnya apa? Seruit. Setelah makan seruit, Lisa kemudian belajar. Ini harus dicontoh sama anak-anak juga. Nah, kalau anak-anak di rumah setelah makan malam atau makan siang atau makan pagi harus terus belajar. Belajarnya apa? Hari tersebut mau belajar apa? Apa matematika? Apa pelajaran IPAS? Apa pelajaran PKN? Semua harus dipelajari. Pada berikutnya datanglah ayahnya. Rajin sekali, kata ayahnya. Anak ayah rajin sekali. Kenapa kok ayah berkata seperti itu? Ayahnya penyayang. Ayahnya sifatnya tadi penyayang. Wah, anak ayah rajin sekali. Kemudian apa jawaban si Lisa? Ya, jawab ayah. Ayah ingin pergi ke tempat Atuk Dion ya. Soalnya tadi Atuk menelepon ibu. Setelah ayahnya datang, kemudian ayah memberikan pujian kepada Lisa. Si Lisa berkata, "Ayo mau pergi ke tempat Atuk Dion." Soalnya tadi Atuk Dion sudah telepon. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Ayahnya menjawab, ayah Lisa menjawab, "Iya betul." Terus iya betul. Ayah ingin ambil pesanan keripik pisang di toko Atuk Dion untuk bekal kita nanti di Taman Nasional Waikabas. Jawaban Lisa bagaimana? Asik. Bisa bawa rasa coklat ya ayah? Tadi bisa. Kemudian ayah berkata apa lagi? Jadi ayahnya berkata, nanti ayah berikan rasa yang lain juga ya, karena keripik pisang merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam daerah Lampung. Lisa pun menjawab, baik ayah, Lisa mau belajar dulu ya. Jadi tadi kearifan lokal budaya Lampung ada apa tadi yang pertama? Yang pertama ada seruit. Yang kedua apa kearifan lokal di budaya Lampung? Keripik pisang. Sudah ada 2 kearifan lokal. Ada lagi keripik pisangnya untuk apa? Untuk bekal ke Waikabas. Waikabas adalah salah satu destinasi tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung. Di mana itu Waikabas? Di Lampung Timur. Jadi sudah ada 3 kearifan lokal. Apa saja tadi? Seruit, keripik pisang, Waikabas. Waikabas ini adalah tempat sekolah untuk hewan gajah. Waikabas itu adalah tempat sekolah untuk hewan gajah. Kita lanjutkan slide berikutnya. Silakan dilihat panel yang pertama. Apa cerita dari panel pertama? Lisa bergumam karena mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas matematika. Ini bagaimana ya? Kata Lisa. Lisa bergumam. Bergumam itu adalah berbicara sendiri dalam hati. Bagaimana ini ya?
Karena soal matematika itu susah. Soalnya seperti apa sih yang susah? Dilihat di panel kedua. Panel kedua adalah mengenai materi pecahan. Di situ ada apa? Di situ ada apa? Ada gambar apa? Ada gambar apa nak? Yang warna Ini kan kuning. satunya di biji berama kan? Ini namanya gambar gantungan kunci berbentuk siger. Tadi kan pakai Gantungan kunci berbentuk siger. Yang dua berwarna kuning, yang satu berwarna kuning coklat. Perhatikan gambarnya. Yang dua berwarna kuning, yang satu berwarna kuning coklat. Di situ ada soalnya. Soalnya seperti apa? Banyaknya gantungan kunci menara siger 1/3 dari seluruhan gantungan kunci. Ini kita kearifan lokalnya adalah gantungan kunci berbentuk menara siger. Ini adalah hasil karya masyarakat Lampung sebagai bentuk oleh-oleh. Oke. Dan di sini ada soal matematika, yaitu 1/3. 1/3. Kemudian si Lisa berkata pada panel ketiga, yaitu oh begini caranya. Bagaimana caranya? Ada 3 gambar, 2 berwarna kuning, 1 berwarna kuning coklat. Jumlah keseluruhan dari gantungan kunci menara siger ada berapa? 3. Ada 3. Ketika semua jumlahnya itu ada 3, maka disebut dengan penyebut. Satu warna yang berbeda itu namanya pembilang. Jadi yang berwarna coklat itu 1, jumlah keseluruhannya ada 3. 1/3. Akhirnya Lisa berkata, oh begini caranya. Paham ya anak-anak ya? Bahwa untuk menentukan pecahan adalah jumlah keseluruhan itu merupakan penyebut. Sedangkan yang berbeda itu namanya pembilang. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Setelah setengah jam, tiba-tiba suara pintu terdengar. Ternyata itu adalah ayah. Pintunya terbuka. Kemudian ayahnya berkata, apa ayahnya berkata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Lisa menjawab, ketika ada yang mengucapkan salam, maka yang lain harus wajib membalas salam. Ini adalah ceritanya seperti ini. Jadi cerita ini anak-anak harus belajar dari sini bagaimana yang namanya sopan santun. Kemudian ayahnya berkata, Iya nih, anak ayah hari sekali mengerjakan tugas dari kawan. iya nih, anak ayah mandiri sekali mengerjakan tugas sendiri tanpa disuruh dan membuat banyak catatan. Ayahnya itu sangat sayang, makanya si Lisa selalu dipuji. Anak-anak itu harus dipuji, harus banyak-banyak dikasih sayang. Supaya apa? Supaya semuanya menjadi anak yang baik, anak yang sopan. Panel ketiga, ya. Nanti tolong koreksi pekerjaan Lisa ya untuk persiapan tes matematika ya. Jawaban ayah? Siap ya. Siap Lisa, kata ayahnya. Lanjut. Setelah setengah jam kemudian ayahnya si Lisa berkata, ayah, Lisa sudah mengerjakan soal. Apakah tugas Lisa ada yang salah? Kemudian ayahnya menjawab, oh sudah.
Ayah buka dulu ya. Ayahnya teramat sayang sama Lisa. Lisa berkata, ya ini aku sudah selesai mengerjakan tugas matematika. Oh sudah ya, sini Bapak periksa. Ayahnya bergumam. Karena ayahnya bergumam, Lisanya jadi was-was, takut-takut, khawatir. Ayahnya berkata, kenapa ayah? Karena dia takut. Takut kenapa? Takut kena marah, banyak yang salah. Ternyata apa jawabannya ayahnya? Kita lihat selanjutnya. Untuk menentukan hati maksudnya bagaimana dan tontonan seperti apa. Ternyata ayahnya belum tahu. Jadi ayahnya berkata, untuk mengenal pecahan ini maksudnya bagaimana ya nak? Dan contohnya seperti apa? Ayahnya berkata seperti itu. Kemudian Lisa menjawab, Lisa menerangkan, Lisa menjelaskan kepada ayahnya. Jadi, kata si Lisa, jadi pecahan itu adalah banyaknya suatu kelompok tertentu terhadap kelompok keseluruhan. Ini yang namanya pecahan. Pecahan itu adalah banyaknya suatu kelompok tertentu terhadap kelompok keseluruhan. Sama seperti contoh gantungan kunci menara Sigel tadi. Jumlah banyaknya suatu kelompok tertentu terhadap kelompok keseluruhan. Tadi banyaknya kelompok tertentu adalah kuning dan coklat. Terhadap kelompok keseluruhannya ada 2 kuning, 1 kuning dan coklat. Lanjut. Lisa mempunyai 2 keripik sama coklat dari keseluruhan yang berbeda dari bagian keripik Lisa merasa sempat Jadi Lisa kemudian menjelaskan kepada ayahnya, ayah, Lisa punya 2 keripik pisang. Yang 1 rasa coklat, yang 2 itu rasa coklat dari keseluruhan yang ada, yakni 3. Lisa itu punya 3 keripik. Yang 2 itu rasa coklat. Jadi banyaknya keripik pisang rasa coklat adalah 2/3. 2 itu merupakan banyaknya suatu kelompok tertentu. 3 itu adalah kelompok keseluruhan. Paham ya? 2/3 bagian terhadap keseluruhan keripik pisang. Pecahan dibaca 2/3. Ini ada keripik yang 2 rasa coklat, yang 1 rasa apa ini kalau kuning ini? Stroberi. Jadi 2/3. 2 ini merupakan kelompok tertentu, 3 ini adalah keseluruhan dari kelompok tersebut. Oke, kita lanjutkan. Ayahnya kemudian berkata, kalau nomor 2 ini kenapa bisa menjawab seperti ini? ayahnya berkata, kalau yang nomor 2 ini, kenapa Lisa bisa menjawab seperti ini? Kemudian dijawab Lisa. Mana Lisa? Ayo jawab. Oke, di sini ada kue lapis legit. Lapis legit ini adalah merupakan makanan khas dari provinsi Lampung. Lapis legit ini adalah makanan khas provinsi Lampung. Biasanya lapis legit ini banyak sekali kalau pada hari raya Idul Fitri. Kemudian dari gambar ini ada 2 bagian yang hilang. Ada 2 bagian yang kue lapis legit ini dipotong menjadi berapa bagian?
8 bagian. Ada 8 bagian. Yang 2 bagian sudah dimakan. Oleh karena itu, bagian yang sudah dimakan ini ditulis dengan 2 keseluruhannya 8. Sedangkan yang belum dimakan ditulis dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 8. Sampai sini anak-anak untuk cerita ini paham belum? Paham ya? Jadi ketika keseluruhannya itu jumlahnya 8, maka dia disebut dengan penyebut. Bagian yang hilang yang sudah dimakan ini disebut dengan pembilang. Makanya dia 2 per 8. Ayahnya berkata, oh berarti angka 2 menyatakan bagian yang dimakan, angka 6 menyatakan bagian yang tidak dimakan, angka 8 menyatakan banyaknya seluruh potongan yang sama besar ya nak. Jawab bisa apa? Iya ya. Ayahnya mulai paham. Ayahnya mulai paham. Kenapa kok ayahnya mulai paham? Karena sudah dijelaskan oleh Nisa mengenai pecahan. Yang 2 ini adalah kue lapis legit yang sudah dimakan. Yang 6 ini kue lapis legit yang belum dimakan. Yang 8 ini merupakan jumlah keseluruhan potongan kue lapis legit. Slide berikutnya pada ketiga. Sudah ada berapa nomor tadi? 3. Tadi yang pertama sudah. Mengenai apa yang pertama tadi? Gantungan menara 3. Yang kedua mengenai kue lapis legit. Ini ada soal lagi yang ketiga. Ayahnya berkata, untuk nomor 3 adalah tentang pecahan senilai. Maksudnya bagaimana Lisa? Kemudian Lisa menjelaskan. Apa yang dijelaskan oleh Lisa? Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Pembilang itu bagian atas atau bawah? Atas. Penyebut bagian walaupun angka yang ada di bagian atas dan bawah berbeda, tetapi nilainya sama. Itulah yang namanya pecahan senilai. Contohnya di panel ketiga ada contohnya. Apa bacaannya? Pecahan senilai dapat ditentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama kecuali 0. Ini contoh pecahan senilai ayah kata Lisa. Diberi oleh adiknya sekubal makanan khas daerah Lampung yang terbuat dari ketan dan santan. Apa sekubal? Sekubal ini adalah makanan khas dari daerah Provinsi Lampung. Bahan bakunya adalah ketan dan santan. Ini bentuk sekubal. Ini ada sekubal 1. Sekubal 1 kemudian dipotong menjadi 2. Sekubal 1 dipotong menjadi 2. Warnanya yang satu hijau tua, yang satu warnanya hijau muda. Kemudian hijau tua ini ada berapa? Ada 1. Sekubalnya 1 dipotong menjadi 2. Berarti 1 per 2. Kemudian ada sekubal 1 lagi. Yang warna hijau tua dipotong menjadi 2 lagi. Yang warna hijau muda dipotong menjadi 2 lagi. Yang hijau ini ada berapa? 2. Jumlah keseluruhan ada 4. Jadi penulisannya adalah 2 per 4.
Apa tadi yang sudah kita pelajari mengenai kearifan lokal budaya yang ada di Provinsi Lampung? Pertama, seruit. Yang kedua, keripik pisang. Ketiga, gantungan kunci menara Siger. Keempat, keripik pisang. Kelima, wai kambat. Keenam, kue lapis legit. Ketujuh, sekubal. Sudah ada tujuh kearifan lokal, baik makanan maupun tempat wisata yang ada di Lampung. Kita lanjutkan. Wah, penjelasan Lisa sudah baik. Kita sekali saya doakan agar lancar mengerjakan ujiannya. Apa jawaban Lisa? Lisa berkata kepada ayahnya, terima kasih ayah. Lisa senang sekali belajar bersama Oke? Ini ada cerita kelanjutannya. Yang tadi segmen pertama sudah selesai. Segmen pertama adalah Lisa belajar matematika pecahan bersama ayahnya. Ada berapa soal tadi? Ada 3 soal. Soal pertama mengenai menara Siger. Kedua soal mengenai lapis legit. Yang keripik pisang. Yang ketiga mengenai lapis legit. Kita masuk ke segmen kedua. Cerita selanjutnya. Saat asik lanjut belajar mandiri, ternyata ada suara. Permisi, paket. Ada paket yang datang. Si petugas paketnya bertanya, atas nama Ibu Lili. Ibu Lili siapa? Ibunya Lisa. Kemudian setelah paketnya diserahkan kepada ibunya Lisa atau Ibu Lili, ternyata apa paketnya? Isinya kopi lampu. Wah, isi paketnya apa Ibu Lisa? Penasaran. Lisa penasaran. Apa sih paketnya? Isinya kopi lampu. Di Jogja. Isinya kopi lampu, nak. Ibu mau berbagi dengan keluarga di Jogja. Jogja itu adalah nama satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kemudian di panel berikutnya ibunya Lisa berkata, Ibu mendapatkan diskon 20%. Jadi ibu membelinya deh. Ketika ada diskon 20%, ibunya akhirnya membeli kopi lampu. Kemudian Lisa bertanya, Ibu 20% itu 20% Ibu. Ibu 20% itu 20% Ibu, kata Lisa. Kemudian ibunya menjawab, apa jawaban ibunya? Iya, benar biasa 20 Iya benar Lisa. Pecahan biasanya adalah 20/100. Ditulis 20%, yaitu mengganti penyebut 100, penyebutnya 100 dengan tanda persen. Ini adalah 20%, ini adalah pecahan persen. 20/100 itu pecahan
pecahan biasa. Pecahan itu terbagi menjadi 4 macam. Pecahan terbagi menjadi 4 macam. 1 pecahan biasa. Kedua pecahan campuran. Ketiga pecahan desimal. Yang keempat pecahan persen. Pecahan persen itu ditulis dengan tanda persen. Di sini kemudian ada informasi nilai gizi dari apa ini tadi? Kopi Lampung, pintar sekali. Ini adalah kandungan informasi gizi dari kopi Lampung. Kandungan gula pada kopi Lampung ini 0,9 gram saja, kata ibunya. Kemudian bisa berkata, Bu, 0,9 gram merupakan pecahan desimal dan bisa menjadi pecahan biasa loh, Bu. Oke, coba perhatikan. Di sini ada pecahan persen dengan tanda persen. Pecahan biasa 20%. Yang ketiga pecahan desimal. Mana pecahan desimal? 0,9. Tanda pecahan desimal adalah dengan menggunakan tanda koma. Ada tanda komanya maka disebut dengan pecahan desimal. Ibunya menjawab, bagaimana itu Lisa? Lisa menjawab kemudian apa jawaban Lisa? Untuk menjadi pecahan biasa bisa menggunakan Tadi kan di slide sebelumnya di sini kan kandungan gula kopi Lampung ini hanya 0,9 gram. Kemudian bisa berkata 0,9 itu pecahan desimal. Pecahan desimal bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana kata ibunya? Caranya adalah lihat di belakang koma. Kalau di belakang koma ada angka 1, itu berarti per 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka maka per 1000. 0,9 itu sama dengan 9 per 10. 0,565 sama dengan 565 per 1000. Ini adalah cara merubah pecahan. Kemudian di cerita berikutnya ibunya kemudian memberikan ujian. Apa ujiannya? Masih panjang. Wah, pintar sekali anak ibu. Jawab Lisa.